Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channel Mami @Syarifah Violet. Di episode kali ini, Mami akan membawakan kisah horor yang sebagian terinspirasi dari pengalaman nyata kerabat Mami, tentu sudah dikembangkan agar semakin menarik dan menyeramkan. Jadi, yuk, kita simak kisah selengkapnya. Dan jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe, supaya kisah-kisah horor selanjutnya bisa makin seru dan terus berlanjut. Saranjana kota gaib di Kalimantan dan kisah nyata di baliknya. Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah kota megah, modern, dan indah tapi tidak bisa ditemukan di peta manapun? Sebuah kota yang tidak tercatat dalam data pemerintah, tapi dipercaya benar-benar ada. Itulah Saranjana kota gaib yang melegenda dari Kalimantan Selatan. Bahkan ada kisah nyata yang sampai hari ini masih menjadi misteri tak terpecahkan. Saranjana dipercaya terletak di wilayah Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tapi uniknya, kota ini tidak tercatat secara administratif dan tidak bisa ditemukan di peta resmi Indonesia. Konon kota ini dihuni oleh makhluk halus yang berwujud seperti manusia. Mereka disebut sebagai orang-orang yang hidup di dimensi berbeda, penuh kedamaian, dan memiliki teknologi jauh lebih canggih dari manusia biasa. Ada yang menyebut mereka berpakaian modern, berwajah tampan dan cantik, bahkan memiliki mobil-mobil mewah. Tapi anehnya, kota mereka tidak bisa terlihat oleh mata manusia biasa. Kisah nyata yang viral, salah satu kisah nyata paling menghebohkan terjadi beberapa tahun silam. Sebuah perusahaan alat berat di Jakarta menerima pesanan besar dari seseorang yang mengaku berasal dari Saranjana. Pesanan bulldozer, ekskavator, dan berbagai alat berat lainnya dibuat secara resmi. Uang muka dibayar lunas. Alamat pengiriman jelas tertulis Saranjana, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun saat alat-alat tersebut dikirim ke lokasi, tim ekspedisi terkejut. Tidak ada kota bernama Saranjana di daerah itu. Bahkan warga setempat pun tidak tahu menahu. Lebih aneh lagi, uang yang dibayar tidak bisa dilacak. Nomor pemesan tidak aktif. Namun alat-alat berat itu sudah terlanjur dikirim ke tempat yang tidak ada. Kesaksian orang-orang tak hanya itu, ada banyak kesaksian warga yang mengaku pernah melihat orang Saranjana secara langsung. Seorang pedagang emas di pasar tradisional mengaku pernah dilayani oleh seorang wanita cantik berkulit putih dan berpakaian anggun. Wanita itu membeli emas dalam jumlah besar. Namun tak lama setelah keluar dari toko, wanita itu menghilang begitu saja. Saat dicari ke arah jalan, tidak ada jejak. Bahkan rekaman CCTV toko pun tidak merekam sosoknya dengan jelas seolah tidak pernah ada. Kisah tukang paket ke kota gaib Saranjana namaku Rudi. Aku kurir biasa di perusahaan ekspedisi, tapi yang kualami waktu itu membuat hidupku berubah selamanya. Setelah wanita berkebaya itu menerima paket dan mengucapkan terima kasih, aku hendak berbalik menuju motor. Tapi tiba-tiba ia memanggilku kembali. Mas, jangan pergi dulu. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari kami. Ia lalu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil dihiasi ukiran motif dan dililit benang emas. Tanpa berpikir macam-macam, aku menerimanya mengangguk sopan, lalu pamit. Perjalanan pulang pun terasa jauh lebih cepat meski waktu menunjukkan hampir tengah malam. Keesokan paginya, aku membuka kotak kayu itu. Ada emas batangan kecil kalung dengan batu akik merah dan secari kain putih bertuliskan aksara yang tidak ku mengerti. Saat kembali ke kantor pusat ekspedisi di Banjarmasin, aku ingin melaporkan bahwa paket sudah sampai. Tapi tidak ada data pengiriman atas nama Ibu Ratna atau alamat Saranjana. Mas, nggak ada pengiriman ke nama itu. Nomor resinya pun kosong di sistem. Aku membisu. Sejak kejadian itu, aku sering bermimpi berada di kota indah dengan lampu-lampu yang tak pernah padam. Cerita lain datang dari seorang sopir truk yang tersesat di malam hari. Ia mengaku melihat kota yang gemerlap dengan lampu-lampu indah, jalan lebar, dan bangunan megah. Tapi saat kembali ke tempat itu di pagi hari, semua hanya pepohonan dan kebun sawit. Pengalaman artis saat konser di Kota Baru. Dalam sebuah konser di Kota Baru, Kalimantan Selatan, beberapa musisi dan artis ternama ibu kota mengaku merasakan aura mistis yang tidak biasa. Mereka tampil seperti biasa, namun ada suasana yang terasa berbeda. Energinya berbeda, kita sebut inisial R, juga mengatakan ada getaran yang kuat di tempat konser. Bahkan ada yang aneh di tengah penonton, seperti ada yang menonton tapi bukan bagian dari kita. Meski tidak menyebut langsung Saranjana, masyarakat lokal dan netizen menduga kota gaib itulah yang dirasakan para artis ini, mengingat Kota Baru dikenal sebagai lokasi yang disebut-sebut dekat dengan Saranjana. Apakah mereka benar-benar masuk ke dimensi lain?
Dari sisi spiritual, Saranjana disebut sebagai bagian dari alam astral atau dimensi keempat. Masyarakat adat percaya bahwa tempat-tempat tertentu memiliki gerbang gaib yang bisa terbuka jika seseorang memiliki energi tertentu. Para dukun dan spiritualis Kalimantan menyebut Saranjana sebagai kota halus yang damai. Penduduknya tidak suka konflik dan sangat menjaga batas antara dunia mereka dan dunia manusia. Dari sudut pandang ilmiah, tidak ada bukti fisik tentang eksistensi Saranjana. Pemerintah Kota Baru pun telah menyatakan bahwa tidak ada kelurahan, kecamatan, atau kota dengan nama itu. Di dunia yang penuh misteri ini, banyak hal belum bisa kita pahami sepenuhnya. Tapi selama manusia masih percaya, kisah seperti Saranjana akan terus hidup sebagai pengingat bahwa kita bukan satu-satunya yang mendiami alam semesta ini. Kisah pribadi Mami ketika memanggil penduduk kota Saranjana, memang mereka benar ada dan nyata. Waktu itu Mami nunggu kedatangan mereka hingga jam 1 malam karena Mami kelelahan dan tertidur. Tiba-tiba Mami merasa ada yang menarik selimut Mami dan merasa ada 3 sosok pria bertubuh kekar di kaki Mami berdiri. Namun Mami berkata, "Kalian telat datang, aku ngantuk." Maka Mami lanjut tidur. Awis merasa dikecewakan mereka datangnya telat. Hehe, jadi apakah kamu percaya Saranjana itu nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Sehat terus, rezeki lancar jaya. Wassalamualaikum. Come to Mami. Malek, balap ho, melek, voice, balap, voice, balap, bosot, banding harga kisah, ulama dengan jiwa yang damai. Subscribe, like, comment, share, taye. Tolong aku sakit, aku sedih, aku marah penuh dendam. Oh, bantu aku. Dosa-dosa masa hidupku belum tuntas, sempurnakan jiwaku agar diterima di alam kekal, keabadian di sisi Tuhan yang penuh cinta, cintai aku. Jiwaku lelah butuh cahaya kasih. Untuk aku Mami, aku mau dekat Mami, jagain Mami, cintai Mami. Poci kunti, oh alpha female, love me setulus hati, bahagiakan ku beri. Toxic boy say goodbye. Tolong aku sakit, aku sedih, aku marah penuh dendam. Oh bantu aku. Dosa-dosa masa hidupku belum tuntas, sempurnakan jiwaku agar diterima di alam kekal, keabadian di sisi Tuhan yang penuh cinta, cinta.